Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan tugas wawancara untuk mata kuliah Sistem Administrasi Publik yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Sistem Administrasi Negara di Indonesia, Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Penerapan Nilai Sankei. Berikut ini nama anggota kelompok beserta nama narasumber yang telah kami wawancara. Guys, udah mulai nih guys. Halo semuanya, sekarang kita ada di BNN Kabupaten Banyumas. Jadi hari ini kita mau wawancarai mengenai nilai-nilai Sankri yang ada di BNN Kabupaten Banyumas. Apa aja sih? Yuk kita masuk. Nah guys, sekarang kita sudah berada dengan Bapak nih. Boleh Pak langsung kita perkenalkan dulu nama dan juga jabatan Pak di BNN sendiri. Baik, nama saya Muhammad Firza Muharram Nasution, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Oke Pak. Izin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak penekanan pada pentingnya integritas dan juga etika dalam tata kelola di BNN Kabupaten Banyumas sendiri? Integritas itu kesesuaian antara pikiran, perasaan, norma-norma serta tindakan dia. Nah, itu menjadi penting bagi kita di personil di Kabupaten Banyumas karena kita harus menyesuaikan apa yang kita sampaikan pada masyarakat harus sesuai dengan perilaku sehari-hari. Contohnya misalnya pegawai di BNN Kabupaten Banyumas tidak boleh menggunakan narkoba. Caranya apa? Tapi di sini juga perusahaan urin nih, tes deteksi dini terhadap personil. Jadi saya sebagai kepala BNN juga menguji tes mereka pakai narkoba apa enggak. Selanjutnya, bagaimana sih Pak penerapan prinsip yang efisien dan juga transparansi di dalam BNN Kabupaten Banyumas? Ya, efisien itu adalah mengurangkan birokrasi. Salah satunya itu di sini birokrasi saya secara struktural cuma dua, ada kepala sama kasubag umum. Di bawahnya semua sudah namanya jabatan fungsional tertentu, artinya semua sudah praktek bekerja, praktisi bekerja, bukan lagi ada hierarki terlalu panjang, hingga semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan P4GN maka akan lebih efisien, lebih simpel birokrasinya. Satu lagi nih Pak, transparansi yang kita selalu menyampaikan apa yang kita lakukan ada di website kita, ada di Instagram kita, apa yang kita lakukan bisa terlihat dan diketahui oleh masyarakat. Lalu Pak, apa sih contoh pengelolaan yang tepat dilakukan oleh BNN Kabupaten Banyumas guna mencapai tujuan anti narkoba? Pengelolaan yang tepat adalah ya pertama itu terkait dengan profesionalisme. Ya, profesionalisme para petugasnya. Petugas itu harus bekerja sesuai dengan profesionalisme. Kemudian pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, kita punya semua sistem informasi. Jadi pengelolaan keuangan itu menggunakan sistem informasi sekarang. Jadi kayak misalnya proses pencairan anggaran itu tidak terlalu berlebihan lagi antara kita dengan uang. Itu sudah lebih tersistemasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelatihan dan juga peningkatan kompetensi para pegawai BNN Banyumas dalam menanggulangi narkotika? Tadi pertanyaannya, jadi memang saya sekarang mendorong seluruh pegawai BNN Kabupaten Banyumas harus meningkatkan kompetensinya. Kompetensi apa? Kompetensi teknis,
kompetensi manajerial sama kompetensi sosial. Kompetensi teknis dilakukan dengan apa? Dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik dari internal pegawai maupun dari eksternal. Internal pegawai apa contohnya? Contohnya di sini kan ada beberapa bagian. Ada petugas yang terkait pencegahan, ada yang petugas terkait dengan rehabilitasi, ada petugas yang terkait dengan pemberantasan. Kadang-kadang antar mereka tidak mengetahui itu peran dan fungsi di teman-teman di tempat lain. Oleh karena itu, kita membuka kelas dan banyak sekali upaya lainnya untuk mengembangkan kompetensi pegawai di BNN Kabupaten Banyumas. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak BNN Kabupaten Banyumas menghasilkan kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan narkotika? Kebijakan efektif. Jadi kita tuh BNN itu kan organisasi vertikal, artinya ini bukan organisasi kedaerahan, bukan pemerintah kabupaten, bukan. BNN itu adalah organisasi sampai ke pusat. Jadi ada BNNK, ada di atasnya BNNP, ada di atasnya BNN pusat. Dan semua itu semua punya kebijakan. Kebijakan yang buat itu adalah BNN pusat. Kita di bawah itu melakukan aplikasi terhadap kebijakan yang ada. Tetapi tentunya di BNNK ini harus mempunyai terobosan dan inovasi agar kebijakan dari pusat itu bisa sukses baik secara kualitatif maupun kuantitatif, baik secara output maupun outcome. Pertanyaan selanjutnya, kolaborasi apa sih Pak yang dilakukan oleh BNN Banyumas ini dengan masyarakat untuk memberantas narkotika? Kolaborasi itu semakin banyak. Jadi semua ini kalau ada lihat nanti semua namanya, saya istilahnya go. Kampus bersinar go, desa bersinar go. Go itu apa? Go itu adalah gotong royong. Oleh karena itu kita harus gotong royong semuanya. Contohnya desa bersinar. Desa bersinar itu kita kolaborasi gotong royong dengan tidak hanya kami, tapi dengan Polres, dengan Kodim, dan juga instansi lainnya, dengan universitas juga. Kemudian kampus Go bersinar, kampus bersinar Go itu tidak hanya satu kampus, tapi semua kampus nih sekarang ada 7 kampus yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan kami. Dan banyak sekali instansi-instansi lainnya yang kita kolaborasi. Lalu Pak, upaya BNN Kabupaten Banyumas dalam memberantas narkotika sendiri Pak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bagaimana? Iya, kita berdasarkan Undang-Undang 35. Jadi semua itu panduan kita itu adalah Undang-Undang 35. Turunannya juga banyak, ada turunan surat edaran Mahkamah Agung, ada surat edaran dari Kejaksaan, ada surat edaran dari Mabes Kepolisian, gitu. Semua itu adalah aturan harus kita ikuti. Dan semua itu perwujudan dalam organisasi muncul dalam bentuk SOP, Standard Operational Procedure. Semua orang yang melakukan kegiatan harus melakukan tindakannya itu berdasarkan SOP yang ada. Bagaimana BNN Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan fungsi administratif untuk mendukung tugas utama? Ya, fungsi administratif itu ada di Subang. Kita Subang bagian. Jadi semua itu tata kelolanya itu harus dengan SOP yang ada. Cuma sekarang itu semua zamannya sistem informasi. Semuanya banyak melalui sistem informasi. Ada SIMAK, sistem manajemen akuntansi keuangan. Ada SIMPEK untuk manajemen kepegawaian. Ada juga sistem untuk pengelolaan barang, ya. Dan banyak sekali sistem informasi yang kita ikuti. Jadi memang sistem administrasinya itu kita melakukan secara sistem informasi. Nah, sekarang juga misalnya kita juga sudah mengeluarkan pengiriman surat melalui elektronik. Menyambung dengan pertanyaan barusan Pak, bagaimana sih Pak teknologi mempercepat proses dan pelayanan di Kabupaten Banyumas? Ya, teknologi itu penting sekali, makanya tadi kalau secara internal kita sudah membuat sistem informasi, tapi kedepannya kita juga akan membuat sistem aplikasi yang membantu masyarakat terkait dengan PPBN. Contohnya apa? Contohnya sekarang ini saya sudah tadi barusan dengan beberapa mahasiswa
membuat LMS, Learning Management System, menggunakan aplikasi. Jadi kedepannya orang yang ingin belajar mengenai narkoba, ini dapat pengetahuan narkoba, kita buatkan kelas-kelas. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Seberapa pentingnya kepemimpinan yang inspiratif dalam upaya penanggulangan narkotika? Interaktif? Inspiratif. Oh, inspiratif. Ya saya sebagai kepala BNN Kabupaten Banyumas harus menampilkan keterbukaan. Jadi mungkin tadi misalnya saya di Unsur, saya memberikan gambaran kepada adik-adik semua, BNN ini loh. BNN ini bisa menerima semua orang yang ingin melibatkan dirinya dalam hal P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyelundupan narkoba dan prevensi narkoba. Kita bukan institusi pemerintahan yang tertutup yang harus diakses oleh orang, harus ditakuti enggak. Tapi kita ada institusi pemerintahan yang disegani karena kita ingin membantu masyarakat. Dengan kita pergi ke kampus, saya secara pribadi datang ke kampus menyampaikan apa itu bukan BNN dan sosok saya representasi dengan BNN, bahwa BNN itu terbuka. Nah, teman-teman udah tahu kan nilai-nilai Sangkri yang ada di BNN Kabupaten Banyumas. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah!